Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Dimas Pratama Firmansyah, kelas 11 TL, Study at Homeschooling Kak Seto, Bekasi. Nah, kali ini saya akan mempelajari tentang geografi. Nah, kali ini kita mengeksplorasi tentang alamku berlimpah. Oke, kita mari mulai. Dari sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki dua dari asalnya. Yang pertama ada organik, yang kedua anorganik. Contohnya pada organik yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan anorganik yang termasuk bukan dari makhluk hidup seperti yang benda-benda mati. Nah, contohnya pada organik yaitu kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan juga pohon karet untuk ban, sapi, dan ikan-ikan untuk pangan. Sedangkan anorganik dengan kaitannya adanya pertambangan seperti marmer, timah, bauksit, besi, dan gas alam. Dan beberapa sifat. Yang pertama adalah renewable research yang dapat diperbarui dan tidak akan habis dari sumber daya alamnya. Contohnya seperti sinar matahari. Yang kedua adalah unrenewable research, atau yang sumber alam yang tidak dapat diperbarui atau akan dihapus jika digunakan terus-menerus. Contohnya adalah minyak bumi. Sedangkan yang ketiga adalah sumber daya alam hayati yang berbentuk makhluk hidup, meliputi hewan dan tumbuhan. Contohnya tumbuhan sumber daya alam, nabati, dan hewan berarti sumber daya hewani. Dan kemudian ada pemanfaatannya. Yang pertama ada ruang, yang kedua materi, yang ketiga energi. Yang pertama adalah ruang, yaitu tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk berbagai kegiatan, sehingga manusia dapat hidup dengan layak dan nyaman. Yang kedua adalah materi. Dengan pemanfaatan ini oleh manusia adalah berupa materi dari sumber daya alam itu sendiri, contohnya tambah garam atau bahan masak. Ketiga adalah alam energi, yaitu digunakan sebagai bahan atau menggerakkan suatu penyalaan berbagai perangkat atau peralatan dalam rangka menunjang aktivitas kehidupan. Nah, yang ketiga adalah potensi sumber daya alam. Yang pertama ada hasil tambang, yang kedua pertanian dan perkebunan, kehutanan, kelautan, dan pariwisata. Dengan hasil tambang, Indonesia menjadi negara penghasil tambang terbesar dengan potensi hasil tambang antara lain minyak bumi, emas, gas alam, dan batu bara. Dengan ini menjadi tumpuan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Selain bernilai tinggi, juga dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dan pertanian dan perkebunan, Indonesia masih dikenal sebagai negara agraris, yaitu perekonomian rakyat masih bergantung pada sektor pertanian. Dengan meskipun demikian, sektor pertanian khususnya bagi hasil perkebunan Indonesia masih menjadi penopang perdagangan internasional, yaitu sebagai penghasil devisa yang sangat besar. Dengan hasil perkebunan yang potensial bagi bangsa Indonesia adalah karet, kelapa sawit, kakao, dan kopi. Yang kemudian ada kehutanan yang terbesar ketiga di dunia dengan luas 100 juta hektar yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan ini juga sebagai dijuluki yaitu paru-paru dunia. Kenapa? Karena pada potensi kekayaan alam Indonesia yang berupa hutan dimanfaatkan untuk industri kayu, juga diekspor ke beberapa negara yaitu India, Tiongkok, Bangladesh, Belanda, Mesir, Singapura, Italia, Spanyol, Ukraina, Iran, Rusia, Pakistan, Jerman, Tanzania, Afrika Selatan, dan Kenya. Yaitu adalah sebuah ekspor industri terbesar dengan potensi kekayaan alam Indonesia. Kemudian ada kelautan, yaitu memiliki yang sangat luas dengan memiliki wilayah kepulauan dan juga meliputi keragaman biota yang tinggal di dalamnya. Contohnya rumput laut, mutiara, serta aneka terumbu karang yang mempunyai potensi besar untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian ada pariwisata, yaitu keindahan alam mulai dari pucuk gunung hingga dasar laut. Sangat menawan dan menarik para wisatawan untuk ke lokasinya. Contohnya seperti Lombok, Bali, dan beberapa wisata yang paling menyerukan di Indonesia, keindahan alam di Indonesia.
Nah, ada persebaran tambang di Indonesia. Nah, yang pertama daerah, dan ini adalah sebuah peta yang membentang seluruh wilayah di Indonesia. Ada mika, ada minyak bumi, nikel, pasir kuarsa, perunggu, semen, tembaga, timah, grafit, granit, intan, kapur, mangan, marmer, dan biji besi, emas, perak, fosfat, garam, gas alam, gips, aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang. Dengan ini adalah sebuah urusan kekayaan alam di Indonesia yang paling banyak dengan skala 1:9.867.000 yang membentang di seluruh wilayah Indonesia. Dan kemudian yang pertama adalah minyak bumi. Nah, dengan proses terbentuknya lapisan minyak ini, itu hitungannya adalah jutaan tahun ya, yaitu dengan menjadi sumber daya alam yang paling dominan karena banyak kebutuhan masyarakat banyak seperti minyak goreng, kemudian minyak tanah untuk keperluan bahan bakar minyak, ya bensin ya segala macam yang seperti biasanya kita beli bensin di Pertamina. Dan yang kedua ada gas alam, yaitu sebuah sumbernya dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Dengan hasil olahan gas alam sesudah dicairkan disebut LPG atau liquid petroleum gas atau LNG, liquid natural gas. Apa perbedaan LPG dan liquid natural gas? Nah, perbedaannya adalah jika kalau di LNG yaitu ditransportasikan melalui kapal-kapal atau terminal yang tersimpan di tekanan atmosferik, sedangkan LPG liquid petroleum gas atau gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana atau berkode C3H8 dan butana C4H10. Nah, itu adalah perbedaan antara LPG dan LNG. Kalau LPG yaitu gas yang dicairkan melalui utama propana, sedangkan LNG adalah sebuah terminal yang disimpan di tangki tekanan atmosferik. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga ada batu bara. Wah, ini batu bara ini adalah penghasil terbesar di PT Freeport Indonesia. Dan kita bisa melihatnya di beberapa industri terbesar ya, dan juga penghasilannya sangat tinggi. Nah, ini adalah sebuah batu bara yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun. Dan semakin tua umur batu bara, maka kadar karbonnya juga semakin tinggi dengan kualitas semakin baik. Jadi di dalam kandungannya ini ada suatu karbon. Jika kalau misal karbonnya semakin tua atau bisa dikatakan semakin lama, itu akan semakin tinggi dengan nilai kualitas yang baik, dengan nilai kualitasnya. Setelah itu kita akan membahas pada proses emas dan perak dengan golongan yang penjualan sangat tinggi jika dijual, karena pada potensi ini memiliki sebuah logam transisi lunak, putih, dan mengkilap serta memiliki konduktivitas listrik. Dengan perbedaan emas putih dan peraknya paling ketara adalah dari kilauannya. Dengan ini masyarakat bisa menjual dengan harga nilai sangat tinggi. Makanya dengan nilai tinggi itu ya bisa membeli sebuah aset seperti kendaraan dan properti apapun yang jika dijualkan pada emas, dijual dengan emas atau kebutuhan mendesak di saat kondisi darurat. Kemudian ada timah, yaitu berasal dari magma
yang mengandung mineral kasiterit atau berkode SN2. Dengan Provinsi Bangka Belitung merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Dengan wilayah ini ada mendominasi 90% dari produksi timah dan nasional. Nah, jadi ini mengandung mineral. Mineralnya itu ada di cairan magmanya ini dalamnya, dan juga dengan mendominasi 90% dari produksi timah yang akan dibuatkan sebuah air minum, contohnya gitu. Kemudian ada besi, yaitu bahan utama pembuatan sebuah pasir besi. Kemudian juga bahan bangunan rumah itu menggunakan pembuatan besi, dan juga setelah diolah menjadi lembaran baru batangan. Lembaran batangan dan pabrik pelebur besi baja di Indonesia terdapat di Cilegon, yaitu PT Krakatau Steel, perusahaan terbesar besi di Indonesia, daerah Cilegon. Kemudian ada aspal. Aspal ini yang biasanya kalau membuat jalan baru ya, di daerah komplek, daerah perumahan elit ya, biasanya ya adanya jalan pembaruan itu daerah aspal. Oke. Dengan suatu cairan kental yang merupakan senyawa hidrokarbon, aspal digunakan sebagai bahan utama pembuatan jalan raya dengan potensi persebaran daerah melalui aspal di Indonesia, meliputi Pulau Buton, Sulawesi Tenggara yang memperkirakan 650 juta ton aspal alam. Kemudian ada marmer. Marmer ini yang biasanya kita bisa melihat di keramik rumah ya biasanya ya, dan itu bagus banget jika dilihat, wah keren banget. Nah, dia ini adalah sebuah hasil metamorfosa dari batu kapur yang sering kita sebut dengan gamping, atau biasanya berwarna coklat muda atau krem dengan campuran warna pola yang lainnya seperti abu-abu, coklat tua. Nah, dengan metamorfosa dari batu kapur ini, itu kan di dalam kandungannya itu terdapat beberapa campuran ya kayak tadi abu-abu, coklat tua itu digabungkan dan bisa dibuatkan sebuah keramik dengan paling ya dengan dibuatnya keramik tersebut. Oke, kemudian belerang adalah sebuah bahan mineral yang keluar dari aktivitas gunung berapi, dan belerang ini digunakan sebagai bahan obat gatal atau kulit. Dengan ini kita bisa mengobati beberapa penyakit seperti gatal atau kulit, dan juga bahan pembuatan kosmetik, pemutih kulit, dan pembuatan korek api itu bisa dari sana juga, yang terbesar juga ya, seperti skincare yang sekarang lagi ngetren. Nah, itu semuanya yang ambil dari sini ya, dari belerang ini. Oke, lanjut. Kemudian ada batu permata, adalah mineral dari golongan berbatuan dan juga logam yang memiliki nilai keindahan maupun nilai jualnya bagi manusia. Dengan batu permata yang bersoal adalah intan. Penggalian intan ini dipusatkan di Sampang 4 dekat Martapura yang dikelola oleh PN Aneka Tambang. Jadi batu permata ini tidak bisa jual dengan nilai yang tinggi ya. Jadi yang akan bisa menurun. Karena dengan keindahan ini itu kan adanya suatu nilai pembeliannya memang mahal, tapi di saat itu bebatuannya itu di dalam hanya logam gitu, jadi akan turun logam saja. Nah, di saat pembeliannya memang mahal sekali karena dengan keindahannya dengan bisa menjual, nilai jualnya bagi manusia. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita akan mempelajari tentang lumbung pangan dan obat. Sebelum itu ada yang masih dipertanyakan. Kalau misalkan ingin bertanya-tanya soal
tentang pembahasan tadi bisa di kolom chat ya. Untuk mau memberikan suatu question atau pertanyaan tertentu. Setelah ini kita akan lanjut. Oke, kemudian ada lumpung pangan dan bahan obat. Hasil pertanian dan perkebunan ini ada yang dari padi, ada yang menanam sebuah wortel dan beberapa rumput, dan ini juga membesar. Sayuran dan juga beberapa lainnya. Nah, apa saja sih hasilnya? Yang pertama adalah hasil pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong, kentang, dan kacang-kacangan, kedelai, ubi jalar, dan berbagai sayur-sayuran. Yang kedua adalah pertanian tanaman obat seperti kina, sirih, kayu manis, kayu putih, serta berbagai tanaman khasiat obat. Dengan yang ketiga hasil pertanian kehutanan, yaitu kayu, bambu, rotan, serta berbagai hasil hutan lainnya. Kemudian ada perkebunan, yaitu karet, kelapa sawit, kopi, teh, tebu, kelapa kopra, cengkeh, tembakau, pala, serta berbagai tanaman rempah-rempah lainnya. Nah, kemudian ada hasil peternakan dan perikanan. Nah, kalau yang pertama adalah peternakan, misalkan dari kuda, kerbau, dan sapi. Sedangkan perikanan itu ada ikan lele, ikan bandeng, dan ikan mas. Dan juga ada yang sedang, yaitu kambing dan domba dengan perikanan laut, tongkol, kakap, tuna, dan cakalang, dengan unggas, ayam, bebek, angsa, entok, dan burung puyuh. Nah, ini adalah sebuah bahan obatnya. Yang pertama adalah bawang putih. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengobati tekanan darah tinggi dengan penurun kolesterol. Yang kedua adalah cabai puyang. Dimanfaatkan untuk menurunkan demam, kejang perut, dan membersihkan kandungan. Sedangkan ciplukan dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit jantung, asma, dan kanker payudara. Yang kemudian temulawak, penyakit hati atau level, dan bisa meningkatkan nafsu makan. Obat ini sangat banyak sekali ya manfaat obat ini. Kita bisa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencobanya. Dan aneka bahan tambang, yaitu dari mineral dan logam. Mineral itu berasal dari tanah liat, yodium, belerang, batu kapur, kaolin, pasir kuarsa, dan batu granit. Sedangkan logam, pasir besi, aluminium, timah, nikel, dan emas perak. Dan dengan pengelolaan sumber daya bahan industri, yang pertama adalah selektif. Yang kedua harus menjaga kelestarian. Yang ketiga ada perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran. Yang keempat perlunya upaya pembaruan sumber daya alam hayati seperti reboisasi. Dan kawasan industri dan kawasan berikat. Dan juga mengelola industri secara baik dan tertata, maka pemerintah membangun dua kawasan ini. Kemudian ada kawasan industri, yaitu sebagai tempat kegiatan pengelolaan sumber daya industri yang dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan atau dikelola oleh secara terpadu atau secara prosedurnya sudah ditentukannya ya. Dan kemudian dengan ketentuannya kita harus sudah mengurangi areal lahan pertanian. Yang kedua, tidak dilakukannya di atas lahan yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya alam dan warisan budaya. Yang ketiga, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan juga ada kawasan berikat dengan merupakan tempat penyimpanan, penimbunan, dan pengelolaan barang-barang berasal dari dalam dan luar negeri. Dengan kawasan berikat biasanya terletak dekat dengan pelabuhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah keluar masuk barang yang akan diangkut oleh kapal. Contohnya yang berada di Cilincing, Jakarta, dan Tanjung Mas. Nah, kemudian ada bijak merawat alam. Kita lanjut ya. Dengan upaya memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak
adanya dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Yang tiga, studi AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang keempat, prinsip pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, kemudian ada bencana non alam akibat rusaknya sumber daya alam dan mencemari lingkungan. Yang pada tersebut itu lumpur lapindo di Kecamatan Porong, kemudian Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur. Ini oleh Bakri Group, yang dibantu oleh Bakri Group. Punyanya Lapindo Bakri Group. Kemudian ada pemanfaatan energi baru terbarukan. Nah, energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang bisa digunakan untuk penyediaan oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya ada yang berasal dari matahari, angin, panas bumi, gelombang laut, sampah, kayu, biomasa, nuklir, dan air. Dan mengapa kita harus mengolah dan memanfaatkan energi baru terbarukan? Nah, karena terdapat yang beragamnya banyak sumbernya. Yang kedua, dengan lebih terjangkau pembaruannya, bersih dan ramah lingkungan. Kemudian bisa didapatkan dan dikelola dengan mudah. Yang keempat adalah suatu energi baru terbarukan perlu ditingkatkan pemanfaatan mengingat banyak potensi yang dihasilkan oleh Indonesia. Kemudian ada konservasi energi, adalah kegiatan pemanfaatan energi secara efisien, rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan berikut dengan upayanya. Yang pertama, matikan AC di ruangan apabila ruangan kosong. Ini akan menghemat listrik yang digunakan. Yang kedua, mencabut charger handphone yang sudah tidak digunakan. Mematikan lampu yang tidak digunakan. Mematikan televisi jika tidak ditonton, meskipun kecil tetapi dalam jumlah banyak, menghemat listrik sangat besar. Kemudian menggunakan air bersih secukupnya, menggunakan kendaraan seperlunya. Bila jarak berpergian dekat, lebih baik jalan kaki sambil olahraga. Nah, itu adalah secara pemanfaatan efisien dan rasional untuk mengurangi penggunaan energi yang benar-benar diperlukan untuk pembangunan. Kemudian ada sumber daya alam terbarukan, adalah sumber daya energi tenaga surya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, biofuel, biodiesel, bioetanol, energi air, sumber energi nuklir, sumber daya bioenergi, sumber daya energi angin, sumber daya biomas, nitrogen cair dan sampah organis, dan daya urin. Oke. Itu yang kita selesai dalam pembahasan ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan atau dalam perkataan yang bisa membuat membuatnya kesalahan.